kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan.
mengampuni kita semua, yang memberkati kita semua. Sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus
Ibadah pada sore hari. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami telah berkumpul di tempat ini, di rumah ini Tuhan. Kami hendak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan, Kau urapi kami dengan api Roh-Mu Tuhan. Amin, amin. Biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja atas kami. Amin. Mengurapi kami Yes. Teristimewa Tuhan, Kau rapi Tuhan, kami ambil bagian pada Iya, ibadah pada sore ini, rapi. Tuhan. Kau rapi hamba-Mu yang memimpin pujian, Oh, amin. singer Tuhan, dan juga pemain musik. Iya. Teristimewa Tuhan, Yes. hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kau pakai dengan kuat kuasa-Mu ya. Biarlah ibadah pada sore ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu secara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya Allah bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Kita memberikan salam dengan diri Tuhan Yesus baik. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Puspita. Bapak Puspita ya, selamat datang Bapak yang akan melayani kita semua. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara kita bisa bersorak-sorai bagi Tuhan.
saudara bahwa kita mungkin banyak masalah, tapi satu perkara kita tidak usah khawatir untuk berlebihan, karena bersama Yesus semua akan dibereskan oleh Tuhan sesuai dengan iman kita masing-masing. Amin. Amin. Terima
banyak masalah yang saudara hadapi. Satu perkara, percaya kepada Yesus, Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Kita akan mendengarkan adik-adik dari sekolah minggu untuk mempersembahkan pujian. Kami persilakan. Puji Tuhan, itulah persembahan dari adik-adik sekolah minggu. Kita doakan supaya adik-adik sekolah minggu bertumbuh berkembang di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, tidak akan pernah berakhir kasih setia. Kita akan memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yeah.
Saudara merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Setiap hari kita bisa bernapas, kita bisa makan, hirup udara. Itu karena semua kebaikan Tuhan. Karena Dia adalah Raja kita, Dia Raja di atas segala raja. Mari bertepuk tangan dan bersorak saudara. Atas yang mulia Allah Tuhan. Dalam
rumah beres kabeh. Yang mau nikah mungkin ada masalah apa, kita percaya mujizat ada, beres kabeh. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Kami percaya Tuhan kembali Tuhan. Kita mengakui apa yang berada dalam kehidupan kami. Kembali Yesus. Perhatikanlah rumah
Terima kasih Bapakku dalam surga. Kalau saat ini Tuhan Engkau sudah mau hadir bersama kami, Engkau sudah memberkati kami melalui puji-pujian ini Bapa. Ada sukacita di dalam hati-hati kami Bapa. Saat ini kami boleh bersyukur kepada Engkau Bapa. Engkau Bapa kami yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kami. Tuhan, saat ini Engkau akan terus memberkati kami
Bukan hanya puji-pujian saja Tuhan yang mendatangkan sukacita, tetapi Bapa saat ini Tuhan, kami sebentar akan menerima firman-Mu, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan kepada kami, memberikan jalan keluar kepada kami. Apapun yang saat ini jadi Tuhan beban hidup kami masing-masing Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang tahu semuanya. Sebab itu saat ini kami mohon kepada Bapa, berbicaralah Tuhan kepada kami. Katakan Tuhan apa yang akan Kau sampaikan saat ini melalui hamba-Mu. Hamba serahkan Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Bapak Dr. Puspito dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau akan bekerja di dalamnya, Engkau mengurapi Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, bekerjalah Tuhan, supaya benar-benar kami boleh merasakan, mengalami Tuhan sukacita-Mu lebih lagi ya Bapa, kekuatan daripada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah penopang kami, penolong kami ya Bapa. Melalui firman-Mu sore hari ini, Engkau bekerja, kekuasaan Roh Kudus-Mu Tuhan, bekerjalah Tuhan saat ini Tuhan bersama hamba-Mu ya Bapa. Kami yakin, kami percaya Dia tidak akan bekerja sendiri, karena Engkau yang akan berbicara melalui hamba-Mu ini, sehingga menjadi berkat buat kami semua ya Bapa, menjadi kekuatan buat kami ya Bapa, penghiburan buat kami, sehingga kami semua pulang dipuaskan Tuhan oleh kuasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan Tuhan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita silakan. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Selamat sore, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, sudah semuanya. Salam buat sahabat-sahabat tempat ini ya. Di berbagai tempat selalu saya katakan, ketika saya berjumpa dengan orang-orang baru, itu sahabat saya di dalam bulan. Dan kita rindu satu hal ya, reunian di surga. Ya kan? Reunian di surga. Makanya pertahankan iman kita sampai akhir. Dan sampai kita putus di tengah jalan. Bangsa Israel hanya di perang Gurun, binasa kesan tanah perjanjian, harus sampai akhir. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, saya dari Kota Malang, saya Puspito. Saya dulu ini seorang dokter yang nyambi hamba Tuhan. Tapi dalam perkembangan waktu terbalik, saya seorang hamba Tuhan nyambi dokter. Ya, bisa bayangkan ya. Jadi itulah Tuhan panggil saya. Dari kecil memang dari keluarga pendeta, saya seorang gembala, terus sampai dipanggil Tuhan. Dari kecil kita dididik untuk hidup takut akan Tuhan. Saya tidak pandai khotbah, tetapi yang saya dapatkan dari warisan rohani yang saya berikan adalah berdoa. Jadi saya seorang pendoa yang luar biasa, berjam-jam kuat di kamar, bukan tidur, tapi betul-betul berdoa. Itulah yang warisan yang kita berikan pada anak kita, agar mereka harus hidup di dalam doa, takut akan Tuhan, hidup dalam keputusan sampai Tuhan datang. Kita lihat dalam Mazmur 119, saya tayangkan di ayatnya cukup pendek, Bapak Ibu. Mazmur 119 ini dari ayat 1 sampai 176, panjang, dan memang ini ayat yang terpanjang dalam Alkitab. Dan kita nggak hafal, tapi ada satu ayat dalam ayat 1 sampai 176 yang kita hafal. Walaupun kita nggak tahu itu. Kenapa? Karena adalah dunia. Firman Tuhan, berita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan. Ayat 105. Hafal kan? Hafal, karena ada lagunya. Jadi kalau setiap ayat buat lagu pasti kita hafal. Baik, kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Katakan amin. Kita kita ambil ayat ini menjadi satu berkat bagi kita untuk kita mencari perkenanan Tuhan. Ada banyak orang yang mencari berkat Tuhan, tapi saya mau ajarkan kebenaran Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan, karena hanya satu hal yang membuat kita hidup bersama Tuhan di surga nantinya, ada berkenan dari Bapa. Tuhan tidak kaget ketika kita diberkati, Tuhan tidak gembira ketika kita penuh berkat,
bentuk kemakmuran, bentuk kesehatan, tapi Tuhan bersuka cita karena anaknya hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dan perkenan akan Tuhan. Dikatakan di sini, engkau dekat ya Tuhan. Pertanyaannya, seberapa dekat Bapak Ibu? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Tahu semua ya. Tapi kok jarang orang berdoa. Kalau saya lihat di gereja-gereja ya, Pak, ada KKR, pujian, banyak datang. Tapi ketika kita adakan menara doa, bisa dihitung Bapak Ibu. Hanya sedikit. Doa pagi juga ada, hanya sedikit. Tapi hari kita melihat Yesus yang kita muliakan, Dia sejauh doa, nggak jauh-jauh. Nggak ketemu Bapak Prabowo Presiden sulit, atau jangan Bapak Prabowo Bupati aja sulit. Ada protokol seperti ini. Tapi untuk menemui Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita, cukup modal lutut kita Bapak Ibu. Berdoa setiap saat supaya ada komunikasi yang indah antara kita dengan Bapa. Dia dekat, jauh dekat. Perhatikan, dan segala perintahmu adalah benar. Apa itu perintah Tuhan, guys? Kita soroti, apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah perkataan, firman. Firman itu bahasa Arab, perkataan bahasa Indonesia. Adalah bahasa Yunani adalah logos, dan bahasa Ibrani dabar atau dabar. Next. Yang harus ditaati. Jadi perintah Tuhan, ada firman Tuhan, perkataan Tuhan yang harus, tidak boleh ditawar, harus taat. Ada firman Tuhan yang tidak ditaati, ada firman Tuhan yang kita percaya, itu janji Tuhan. Ya, tidak kan? Kalau janji Tuhan, ada perkataan atau firman Tuhan yang kita terima dan kita percaya. Tapi kalau perintah Tuhan, ada perkataan Tuhan yang harus kita taati, harus kita nurut. Kebanyakan orang Kristen suka janji Tuhan, tapi tidak suka perintah Tuhan. Ya apa enggak? Ya. Seperti anak-anak lah, kalau disuruh-suruh masa ambil takap-takap enggak ya? Si kan malah. Tapi kalau sini tak beri ini, tak janjikan, ya kalau begitu. Kita mau belajar. Untuk kita bukan sekedar terima janji Tuhan, tapi taat pada perintahnya. Maka lebih taat firman Tuhan. Contoh yang terbaik untuk kita taat kepada Bapa siapa? Yesus, taat sampai mati. Itulah Yesus, junjungan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu temanya adalah manut dawuh Gusti. Jadilah tema kita. Manut, nurut dawuh Gusti. Taat sama perkataannya Tuhan Yesus. Taat. Kenapa kita harus taat? Jawabannya kembali kayak tadi, next. Nah, perhatikan yang saya ingkari merah. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala. Perhatikan kata-kata segala. Kalau itu mengatakan, seandainya itu mengatakan dan hampir semuanya benar, sama masih ragu-ragu Bapak Ibu. Kenapa hampir semuanya? Berarti ada yang nggak benar. Tapi ini segala, semuanya. Karena kita harus taat. Segalanya, nggak ada yang salah. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Dia kebenaran. Dia adalah kebenaran dan bukan sekedar dia ngomong kok, tapi dia buktikan oleh hidupnya. Makanya saya percaya Yesus hingga hari ini dan selama-lamanya. Karena dia mengatakan dia kebenaran dan dia tunjukkan bahwa dia ada kebenaran. Kalau dia hanya ngomong kok, tapi nggak ada buktinya, sama si ragu-ragu. Tapi kita tahu Yesus sudah buktikan dia ada kebenaran. Dia berkuasa memberikan nyawanya, dia berkuasa pula untuk mengambilnya kembali. Itu Yesus yang kita sembah. Dan segala perintahmu adalah benar, bukan sebagian besar, tetapi semuanya benar. Enggak ono salah. Anak muda yang suka pakai GPS, kalau ke satu daerah ke tempat yang kita tidak tahu, kita pakai GPS Global Positioning System ya. Kalau dulu belum ada di HP, tapi ada di alat khusus, kalau nggak salah Garmin namanya. Kita tidak pakai itu. Datanya yang pernah menggunakan GPS, percaya 100%? Nah, berarti pernah disasar.
ke Denpasar bersama istri dan keluarga. Waktu masih belum ada HP, saya pakai Garmin itu di mobil. Bisa disasar 2 kali ke kuburan Bapak Ibu. Itu saya nanya, Pak, lah kok kuburan Pak? Kata Denpasar, yo, ini kok karo ya. Ada acara adat di sana. Kemudian saya putar lagi, saya garis lagi, masuk kuburan yang berbeda. Loh, Tuhan mengantarkan kita, Pak, kita ini akan mati, Mas. Kan betul ya, kita akan mati semuanya. Kita ada antri pada kematian. Makanya harus siap sedia, berjaga-jaga senantiasa. Ada di IG kalau nggak salah ya, orang berboncengan naik sepeda motor, pakai GPS, belok kanan, dari itu sungai atau lembah, dia kemudian mengumpat ya, belok kanan apa itu? Gitu. Nah benar, kita nggak bisa percaya 100% pakai GPS, tapi membantu. Tapi Yesus yang kita tinggikan, segalanya benar, nggak pernah salah, nurut toh, gampang betul. Saya berikan seperti ini, perintah Tuhan, next, adalah adalah mudah untuk dilakukan. Perintah Tuhan itu mudah untuk dilakukan. Bahkan kalau saya katakan kurang pas. Kenapa kurang pas? Saya tambahkan sangat mudah sekali. Perintah Tuhan sangat mudah sekali untuk dilakukan. Lupa itu nanti kita akan buktikan. Perintah yang Tuhan berikan kepada kita itu gampang banget Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang sulit. Karena Tuhan adalah Bapak kita anak-anaknya. Dia tahu kemampuan anak-anaknya. Waktu anak saya umur 1 tahun, 2 tahun, nggak mungkin saya nyuruh dia. Namanya Peter, antara mama, setelah mobil itu nggak mungkin. Kenapa? Dia umur 1 tahun, 2 tahun. Jadi saya tahu betul, Bapak ini tahu betul kemampuan dia. Tapi sekarang dia sudah umur 26 tahun. Kalau saya disuruh mamanya pergi dirujuk kemana, dia antar dia. Dan apalagi disuruh cepat, kenapa? Gampang, karena dia bisa. Tapi kalau dia tidak bisa, nggak mungkin saya suruh dia. Jadi setiap perintah Tuhan bagi kita adalah gampang banget. Tuhan tahu itu bisa untuk kita lakukan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, itu adalah awal. Saya katakan awal, awal dari segala yang baik yang akan kita terima. Katakan amin. Amin. Amin ini benar apa enggak? Saya ulangi lagi. Ketika kita terima perintah Tuhan dan kita lakukan, itu awal dari segala yang baik terjadi di depan kita. Sebaliknya, kalau kita nggak nurut, nggak manut, berontak pada Tuhan, sakape dewe bocah malam gitu. Awal dari malam akan terjadi di depan kita. Nah, bila dari depan kita, mau nurut atau nggak nurut? Kalau mau nurut, ada kemuliaan dari kemuliaan terjadi di depan kita. Tapi kalau tidak nurut, nggak manut, melanggar Tuhan, musibah dari musibah terjadi. Contoh sederhana Adam Hawa, dia nggak nurut, nggak taat, yang terjadi malapetaka, dosa gani. Dan ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab ketika orang melanggar Tuhan, nggak nurut sama gawe Gusti, nggak nurut sama firman Tuhan, nggak nurut sama perintah Tuhan, maka terjadi ada musibah, malapetaka, bencana. Tapi ketika dia nurut, manut, mujizat terjadi, kebaikan terjadi, hal yang baik terjadi bagi kita. Kita akan buktikan. 2 hal ini kita ambil dulu, masukkan yang roh kita. Perintah Tuhan adalah awal dari segala yang baik dan mudah sekali untuk dilakukan. Gak angel ya. Masalahnya sekarang banyak, mengapa banyak orang gak nurut perintah Tuhan? Jawabannya gampang. Yang saya katakan banyak orang, bukan orang di sana, banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen ini gak nurut dengan Tuhan. Kenapa? Jawabannya karena akal dan logikanya masih menguasainya, masih dominan. Jadi kita ini punya akal, punya logika, punya pikiran. Setiap manusia tidak seperti itu. Tetapi saya ingin katakan pada setiap kita, ketika kita ngikut Tuhan, derek Gusti Yesus, maka akal kita harus dibawa firman Tuhan. Yang lebih tinggi tingkatannya adalah firman, jangan akal. Kita ulangi, kalau kita punya akal dan pikiran dan kita letakkan lebih tinggi dari perintah Tuhan, dari firman Tuhan, dan akal kita dibalikkan dulu. Tapi kalau kita meletakkan firman Tuhan lebih tinggi dan
ikut Tuhan Yesus jangan pakai akal kita. Nggak masuk di akal Tuhan. Masa ada orang yang buta Tuhan sembuhkan, meludah dicampur tanah, kalau nggak bisa bikin salep, dioleskan, basuh-basuhan bisa melek. Nggak masuk di akal, betul ya? Nggak ada, zaman saya di preso pun nggak bisa. Air cucian untuk pembasuhan di kaki pada mantena dituangkan di bejana bisa jadi air anggur yang manis. Nggak masuk di akal. Reaksi kimia mana bisa membuktikan itu? Nggak bisa. Zaman perjanjian lama ada orang 3 tahun dipelihara oleh seekor burung gagak. Mana ada ceritanya? Nggak masuk akal Bapak Ibu. Nabi Elia. Yang ada orang pelihara burung gagak, ya kan? Ada yang sini pelihara burung, pasti ada. Saya juga terima pelihara burung. Ada, tapi kalau burung pelihara orang nggak masuk di akal. Belas nggak masuk di akal. Tapi terbalik, itulah Tuhan kita tidak pernah masuk di akal. Makanya ikut Tuhan, akal ini harus diletakkan di bawah firman Tuhan yang lebih tinggi. Kita akan buktikan bahwa firman Tuhan itu gampang. Jadi logika pikiran harus tunduk pada perintah Tuhan. Logika kita, akal kita harus di bawah perintah Tuhan. Kita lihat dalam Lukas 5:4. Ini kisahnya sudah apa ya, sudah tahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbicara dia berkhotbah di danau Genesaret, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarlah jalan untuk menangkap ikan. Saya tanya, gampang tanya? Mikirnya kan suwe kan? Kalau saya mikir suwe, ini Tuhan berbicara pada Petrus, bertolak ke tempat yang dalam, tebarlah jalan. Perintah itu gampang tanya? Gampang banget Pak. Yang lain cek ragu-ragu. Ini Petrus ini nelayan Bapak Ibu. Kalau saya disuruh mungkin saya nggak bisa, karena saya bukan nelayan. Tapi ini nelayan. Kalau orang yang bicara Pak suntikan itu gampang, karena itu profesi saya. Ini Petrus yang tiap hari kerjanya nangkap ikan, bukan disuruh Tuhan. Bawa kamu ke tempat yang dalam, tebarkan jalan. Gampang banget. Kalau saya pikir sulit, gampang. Tinggal nampakkan jalannya sudah selesai. Tapi yang kadang membuat sulit apa? Pikirannya itu masih jalan. Nah, kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang 5. Guru, cuma menjawab, guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami nggak nangkap apa-apa. Perhatikan di situ dulu. Akalnya mulai jalan, bukan? Pikiran mulai jalan. Sepanjang malam aku nggak nangkap apa-apa. Gadol aja nggak ada. Padahal aja nggak dapat ya. Setelah orang malu Pak Gadol ini Pak kecil banget nggak dapat. Jadinya dia menempatkan pikirannya. Saya percaya dia nggak akan lulus Bapak itu. Lah apa aku ke tempat yang jauh terbangkan jalan percuma. Sepanjang malam aku nggak dapat nggak percuma Tuhan percuma. Pikirannya jalan ya tetap. Tetapi kita lihat itu luar biasa. Pikirannya tadi, akalnya tadi, logikanya, alasannya ditaruh di bawah perintah Tuhan. Dan perhatikan. Tetapi perhatikan, karena engkau menyuruhnya, aku akan nurut. Nah, ya kan? Jadi perintah Tuhan gampang banget Bapak Ibu. Yang sulit kalau kita mulai berpikir, wes tak ikut Tuhan itu berpikir macam-macam. Tinggal nurut toh. Dan saya akan berikan satu saja di akhir sharing firman ini. Yang kedua, misalnya Keluaran 14:16. Dan engkau Musa, Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Musa disuruh Tuhan, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut. Saya tanya, gampang tak angel? Nah, sekarang lebih responsif, gampang banget. Anak kecil disuruh sini ya. Mana ada tongkat? Ada. Angkat tongkatmu. Bisa. Ya nggak lupa ya. Ulurkan tanganmu ke laut. Bisa. Anak kecilnya bisa. Tapi kalau orang dewasa boleh berpikir, lah lapo aku gitu kan? Tidak. Hujan kayak Tuhan kita kan. Pikiran harus tahu. Ikut Tuhan jangan pernah pakai pikiran. Tinggal nurut saja. Angkat tongkatmu. Ulurkan tanganmu ke laut. Bisa dan mudah banget. Perintah Tuhan mudah banget. Lu sudah berkata apa? Ojo berhenti sampai situ baca sampai berapa? Dan belalah airnya. Loh ini angel Pak? Loh
Katanya gampang minta Tuhan, ya kan? Nah, kalau sudah protes saya akan jawab dengan kebenaran Tuhan. Bagian yang sulit, bagiannya Tuhan. Satu kasar lagi, ketika kita nurut dengan Tuhan dan firman itu tidak bisa kita lakukan, itu bagiannya Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan akan kerjakan. Yang penting kita nurut. Ketika nggak bisa, itu bagiannya Tuhan. Belah airnya itu bagiannya Tuhan. Tinggal usah angkat tongkat, berikan kalau selesai, saatnya Tuhan bekerja. Ketaatan membuat Tuhan bekerja, tidak hidup. Pilihannya ada dalam kita. Nurut, gampang kalau dia ada sumber kebenaran, dia tidak kena salah dan memberitakan kita. 5-6 tahun yang lalu sering ada teman-teman pelayanan, juga anak-anak, teman-teman sekolah yang dulu dan semuanya keluarga, kalau mereka sakit dan mereka bertanya-tanya, tanya soal penyakitnya, tanya soal otaknya, saya pasti menjawab dari WA atau telepon Bapak Ibu. Saya mampu karena saya seorang dokter, saya juga bisa berikan konseling penyakit dan obat. Juga ketika ada Bapak Tuhan, teman pelayanan, jemaat yang minta didoakan, Pak saya punya masalah ini Pak, saya minta dukungan doa, Pak saya minta supaya saya dikuatkan Tuhan. Saya juga berdoa buat mereka karena seorang hamba Tuhan. Jadi gampang buat saya, dan saya nggak punya pikir macam-macam. Tetapi yang membuat saya berpikir, Bapak Ibu sudah tahu, kalau ada orang kekurangan uang datang ke saya, Pak pinjam uangnya Pak, utang maksudnya ya. Yang ingin saya sampaikan bukan 1-2 orang, ada banyak, nggak terhitung. Kalau 17 total utangnya bisa sampai 17 kan 1, 2, 3 orang ya, bisa 200 juta lebih. Saya tanya kepada Tuhan, kalau saya sebagai dokter ada orang bertanya soal penyakit, bolehlah Tuhan. Kalau ada orang minta didoakan, bolehlah karena saya seorang hamba Tuhan. Tapi kalau pinjam uang ini Tuhan, saya ini bukan koperasi, bukan bank Tuhan. Saya protes pada Tuhan. Mbok yo ada koperasi, ada bank, minjam di situ. Kan gitu. Saya bukan koperasi, dipikir suge apa ya? Salam sinawang ya. Jadi ketika ada banyak orang yang kiri kananku ada Tuhan, saya berbicara. Kiri kananku banyak utang, banyak utang, gitu. Betul terjadi. Waktunya juga cukup lama. Saya heran, kenapa Tuhan tempatkan orang seperti itu? Ada saudara kandung, ada sepupu, ada ponakan, ada pendeta, ada teman pelayanan, banyak dari segala jenis masyarakat utang. Ya saya paham mereka kekurangan. Tetapi namanya orang utang Bapak Ibu, utang kita tahu dan rahasia. Lagi ya, orang utang biasanya kalau seperti tempe ya, kalau isu kedelai sore tempe kan gitu. Tidak kebetulan, Pak nanti saya kembalikan Pak bulan depan tanggal sekian-sekian. Itu namanya manusia berharap. Memang nggak ada bunganya, nggak ada tulisan catatan, nggak ada. Ya saya tunggu. Menunggu itu proses yang menyenangkan atau menyembuhkan? Bukan, kami menjekelkan. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Dan saya bisa mengamini firman Tuhan mengatakan jangan kamu berharap pada manusia, terkutuklah betul. Saya berharap manusia itu dibayar, nggak dibayar. Kalau teman pelayanan hutang sudah lama ketemu saya, shalom Pak, shalom Pak Batin, shalom bayaran Pak Batin. Kok nggak ini? Mungkin saya berkata seperti ini, Pak, kok nggak ditagih saja Pak? Loh, saya tahu, saya menghindari pertengkaran Bapak. Ya, bisa tukaran loh ya. Karena pernah terjadi, kalau lihat utang pertengkaran di gereja karena utang ditagih, ngomongnya sudah bayar dulu ya kok. Akhirnya dia nggak ke gereja. Saya menghindari tukaran tadi, nggak akan terjadi. Tapi saya berhari-hari, bertahun-tahun, mungkin 3-4 tahun saya jadi orang munafik di gereja. Saya khotbah, saya WR, saya ngomong, ayo bersuka dalam Tuhan, pikul beban kita. Dan berarti saya bersuka tahu diri, aku enggak. Ya kenapa? Karena banyak orang berutang nggak bayar. Memang ada yang bayar, tapi yang nggak bayar 200 juta lebih.
orang lain membayar hutang, kita juga kata demikian. Bapa, lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Saya ubah lagunya Bapak itu. Tapi saya sangka pada WR yang sukanya tidak ubah lagu ya saya. Parah kan? Tidak ubah lagu. Kalau lagunya betul Bapak lembutkanlah hatiku itu dapat lebih mengasihi. Ya itu jadi Bapak lembutkanlah hatinya. Betul juga. Tidak beres nanti saya sampai kalah. Saya berdoa supaya Tuhan mengubah hatinya supaya utangnya itu akhir. Saya sampai ngomong kepada Tuhan, Tuhan, aku ini juga perlu uang. Demikian mereka saja, aku nggak perlu. Ini juga berkat Tuhan. Saya kumpulkan dengan kerja dengan berdoa. Tuhan sudah berkati. Tapi Tuhan izinkan mereka banyak berhutang dan mereka nggak balik. Kita berdoa supaya Tuhan membuka hatinya. Ternyata Tuhan tidak seperti akan kita pikirkan Bapak. Yang Tuhan kerjakan bukan membuka hatinya, yang Tuhan kerjakan membuka hati saya. Saya tanya, Tuhan apa yang saya lakukan? Tuhan berdiam diri siapa? Enggak jawab apapun. Tapi suatu saat saya berdoa dan berdoa, rasa puji. Dia lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Nah, itu saya nangis. Kenapa? Sebelum lagu itu disampaikan, ada firman mengatakan, ampuni dan lupakan. Katanya, ampuni itu gampang atau angel? Nah, tadi katanya gampang di awal. Waktu itu saya juga berpikir angel Pak, sulit, ngampuni sulit. Tapi ketika saya rasakan rasa itu gampang banget. Yang sulit ketika pikiran kita jalan, loh kayak kenal itu ya gitu. Lah aku itu tangi nggak boleh ya apa, pikiran ini mulai jalan. Ketika pikiran kita mulai jalan, kita nggak mungkin bisa ngampuni. Pikiran harus diletakkan dulu, kita mengampuni. Kita bisa mengatakan, saya ampuni dia. Kan gampang. Gampang kalau pikiran kita taruh. Nggak usah pakai alasan Tuhan, ya apa nanti sekolah anak-anak, ya apa nanti kebutuhan hidup, nggak usah mikir itu. Yang penting Tuhan katakan ampuni dan lupakan. Saya sama Tuhan, Tuhan nggak salah, harusnya ampuni dan tagih, kan gitu. Tapi Tuhan nggak salah, makanya saya katakan Tuhan itu benar. Sekarang benar, Tuhan berkata ampuni dan lupakan. Awalnya saya memberontak, nggak bisa, aneh. Saya belum seperti Petrus. Tuhan sudah banyak malam aku bekerja nggak apa-apa. Tapi karena maunya apa akan menurut. Saya belum seperti Petrus. Harusnya saya seperti Petrus. Tuhan, mereka sudah ambil dan kalau sudah nyuruh mengampuni, saya ampuni mereka. Tidak saya lupakan mereka. Saya belum bisa seperti itu. Karena kalau nyuruh akan ampuni nggak bisa. Tapi lagu tadi Yesus lebih besar mengubah saya. Baru itu lagu lama yang sudah sering saya nyanyikan. Tapi Tuhan bisa jawab melalui lagu lama. Membuat saya berubah. Saya tahu hari itu saya ngomong, Bapak, aku ampuni mereka dan lupakan. Gampang saya ngomong. Aku jadi berkata, lupa gak sakit hati. Minta bagiannya Tuhan, tapi yang sulit. Sakit hati ini dibalut oleh Tuhan, dibalut oleh Roh Kudus. Sehingga tidak ada kebencian lagi, tidak ada dendam. Walaupun awalnya Tuhan 200 juta itu udah bisa meraktir orang gereja, bisa berlipat-lipat. Tapi hari saja Tuhan mengampuni itu mudah banget. Yang sulit ketika kita berpikir, ya kan? Makanya pikiran kita itu ngampuni itu apa? Yang membuat sulit pikirannya. Ya buat banyak tukang bisa mikir. Ada seperti anak kecil yang lugu di Musa angkat tongkatmu, lakukan itu. Kayak sulit. Ya kok jodohku ini sakit, hatiku terluka, Tuhan dan balik berkata. Terjadi 5 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan waktu itu, tadi katakan ketika kita nurut pada perintah Tuhan, awal dari kebaikan ini akan terjadi. Dan saya nyesel berapa? Enggak dari awal saya nurut. Saya sampai biarkan 5-6 tahun, saya punya jeda lagi. Kok nggak dari awal saya?
Kenapa? Ketika suatu saat dan selanjutnya saya hitung balik berkat Tuhan, hitung-hitungan, hitung berkat satu, saya kaget. Yang diambil orang berapa? 200 juta lebih. Yang Tuhan kembalikan lebih dari dalam hati. Itu saya alami. Makanya saya nyesal, Tuhan gak dulu sama aku gitu lah. Paham ya? Kenapa? Ketika saya disuruh ngampuni saya gak bisa. Sebenarnya Tuhan membawa sesuatu di balik punggungnya. Saya katakan seperti manusia yang berikhlasmu. Dia membawa berkat dari sini. Dia katakan ampuni dia. Kemudian saya gak ngampuni, gak ikat kayak mau. Tapi ketika saya melepaskan pengampunan, berkatnya diberikan. Ini loh. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia tidak pernah mencelakai anak-anaknya. Perkataannya ya, dengan pemain terbaik. Beres-beres. Menurut tepatnya Tuhan, ketika Tuhan katakan, jangan kau menjadi pasang tidak seimbang. Menurut apa? Mungkin saya berkata, enggak aku sumber 30 lebih 40 lebih itu maka tidak bisa stop. Aja tetap ikuti dalam muka Jumat nanti berjaga-jaga, ikuti. Kamu nggak bisa berdoa, Tuhan sibuk aku loh, kan pikiran mau jalan, lupa lah gampang. Berdoa yang modal dengkul saja Bapak Ibu, nggak usah lain-lain. Nurut dengan Tuhan, awal dari kebaikan demi kebaikan yang terjadi. Taat dengan Tuhan, kita juga dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak nurut, bencana akan terjadi, musibah akan terjadi. Kiranya Tuhan menyertai. Inilah yang ku punya. Bersamamu, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak
Tapi hari ini Kau pulihkan kami, Kau segarkan kami, perbarui rasa kami ya Tuhan. Kita menjadi hamba yang setia dan taat sampai akhirnya. Kami menjadi jemaat yang senantiasa mencari perkenanan Tuhan, hidup dalam ketaatan berpisah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, limpahkan berkat atas setiap kami, hikmat berdoa atas setiap kami. Secara khusus kami berdoa Bapa untuk kami kasih pendeta Lydia dan memberikan hikmat pengurapan yang luar biasa di membangun, tidak meninggalkan kami semuanya. Karunia yang ajaib, tanda ajaib, kuasa kudus kami hamba-Mu yang mengembalikan tempat ini, yang percaya pengurapan Tuhan yang luar biasa terjadi atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Worship leader, singers, para pemain musik, multimedia, para pelayan Tuhan yang lain, Tuhan berkali dari kami. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir atau yang tidak hadir, Tuhan dekat kami dengan dekapan kasih-Mu. Supaya kami tetap hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam ketaatan, dan mengasihi Kau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah saja berbicara, Engkau memantraikan roh kami yang harus bekerja sampai kami berkenan. Segala hormat, segala pujian kuasa bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami hidup Yesus Masias penebus kami, juru selamat kami, nama dan segala nama yang menyelamatkan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih.
Selanjutnya untuk WL-nya yaitu Ciester. Untuk hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 ada ibadah kaum muda pukul 5 sore dengan WL Saudari Tessa, lalu untuk renungan Saudara Arden. Selanjutnya Minggu tanggal 25 Mei 2025 ada ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi dengan WL Saudari Eden, lalu untuk firman Tuhan kelas kecil Saudari Heni, firman Tuhan kelas besar Ibu Christine, lalu untuk tugas kolektor Aji Rahel. Selanjutnya kita akan bertemu kembali pada Minggu 25 Mei 2025 ibadah raya pukul 4 sore dengan WL Saudara Arden, lalu untuk single Saudari Angel, Ciester, dan Saudari Fani. Multimedia Saudari Tata, lalu untuk penerima tamu Ciester dan Saudari Vira, lalu untuk kor diisi oleh kor kaum pria. Mungkin itu saja petugas pelayanan selama 1 minggu depan. Jika ada bapak atau ibu yang berhalangan dalam melayani, mohon untuk segera menghubungi koordinator tiap bidang kegiatan agama, bidang kegiatan ibadah, supaya nanti segera untuk dialih ganti. Nah, mungkin jika ada tambahan lagi, saya serahkan kembali kepada Anda. Jadwal pelayanan selama seminggu ke depan, biar kita yang bertugas mempersiapkan diri, ya, puji Tuhan. Terima kasih Mas Aden. Dan untuk tambahan saya sampaikan kembali untuk baptisan air. Tolong, saya sudah mendapatkan daftarnya berapa orang. Hari ini kalau bisa tulis saja di kertas kecil aja tidak apa-apa, tulis saja nama lengkapnya, karena ini ada beberapa orang yang mau baptis. Saya akan siapkan kartunya akan saya cetakkan sekalian, karena takut nanti waktunya tidak nutup, ya kan. Juga mau jual itu jubah buat baptisan, ya, karena nanti waktunya menjahitkan juga tidak nutup. Jadi tolong secepatnya. Ada berapa yang mau baptis? Berapa orang di sini? Engkol 5 orang, ya. Engkol ada 5 yang mau baptis. Tolong di sini siapa sebenarnya, tolong angkat tangan yang mau baptis di sini. Ada berapa orang? Ya, siapa aja? 1, 2, Desa. Ada lagi yang lain? 3, ya. Ada yang lain? Suci, ya, calon suaminya, ya. Sucinya enggak? Sudah? Sudah? Oh ya. Jadi calonnya, ya. Ada lagi yang lain? Nanti akan dibuatkan dulu jubah baptisan. Ada yang lain lagi yang mau baptis? Sudah ada. Ya, jadi jadwal baptisannya tanggal 20 Juni. Kalau mempersiapkan diri, banyak doa. Yang mau dibaptis, penyerahan diri benar-benar kepada Tuhan, ya, doa dulu, banyak doa. Benar-benar di dalam mengirim Tuhan selalu dikuatkan, ya, sampai akhir. Dibaptis ambil keputusan yang benar, ya. Jadi tolong banyak doa. Ya, ada lagi yang lain? Ada? Terus tanggal 20 baptisan air, tanggal 21 pengantin, ada manten, jadi dari awal Juni, ya, selama 1 bulan ke depan ini banyak acara.
Jadi mulai tanggal 1 itu baptisan perjamuan, tanggal 1 Juni perjamuan kudus, tanggal 7 Juni ada pengantin, ya saudari suci, tanggal 7 pengantin, terus tanggal 20 baptisan air, tanggal 21 pengantin lagi saudari Eden, tanggal 22 ibadah umum, tanggal 23 batu karang fellowship di tempat ini kesempatan. Nah ya sekitar 300 orang ya, sekitar 300 orang. Jadi tolong hari ini saya mohon yang mau nitip ya, nitip untuk konsumsi bisa dititipkan di Mbak Suci seperti biasa ya, untuk konsumsi batu karang sekitar 300 orang ya, jadi tolong. Tapi kalau di sini biasanya lebih ya, sampai penuh sampai luar. Di sini selalu penuh sampai di luar. Jadi tolong nanti yang mau mulai nabung nitip di Mbak Suci ya, nanti minggu depan kita bisa ini lagi nitip lagi gitu ya, sampai hari hanya tanggal 23 Juni ya. Ya, saya rasa itu aja pengumumannya. Tolong nanti yang mau baptis langsung tolong hari ini, karena tidak ada yang setor sampai sekarang datanya, nama lengkap, nama orang tua, ayah dan ibu, terus tempat tanggal lahir. Itu aja, tulis di kertas kecil aja, nggak apa-apa, nggak usah kertas bagus-bagus, data saja, tempat tanggal lahir. Ya, nama lengkap dulu, tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu. Kemudian foto 4x6 2 lembar. Ya, fotonya 4x6 2 lembar. Satu ditempel di kartu baptisan, satu nanti ditempel di buku baptisan, disimpan. Ya itu aja. Kalau nanti langsung setor sebelum pulang, itu kertas datanya ditaruh ya di Tuhan. Itu aja. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dan saudara, ada yang perlu diumumkan? Mungkin ada yang lupa tadi belum dicatat. Ada mungkin yang lain? Sudah, ada lagi yang lain? Iya, nah, ya saya lupa, maaf. Malam ini ada acara besuk, layak ya, orang itu sudah meninggal, mohon maaf. Jadi ke rumah Ibu Jenny ya. Malam ini saudara boleh pulang dulu, mungkin mempersiapkan diri sebentar ya, setengah jam atau 1 jam ya, ditunggu nanti kumpul kita ke rumahnya Ibu Jenny di Uduk di Jalan Tandem ya. Tolong nanti siapa yang ikut kita bisa bareng-bareng ke sana ya, di rumah Ibu Jenny. Siapa yang belum ke sana kita bisa sama-sama langsung, yang mau langsung ya nanti silakan ya, langsung ke sana. Nanti kumpul dulu saudara di depan, nanti bareng-bareng ke sana ya. Ya udah itu aja, saya rasa nggak ada lagi yang lain. Ada pengumuman lain? Ada pengumuman lain? Ada? Ada. Ada. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Kita masuk dalam doa berkat. Kita nyanyikan pujian. Aduh,
Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Terima berkat doa surgawi, kasih setia dari Tuhan Yesus yang bersama Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kembali bawa kita ke tempatnya, surga yang mulia, di dalam kekekalan, dan sampai kekekalan kita bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Kita berkati kita semua. Tuhan sudah berkati kepada kita. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan memberkati kita semua. Di tamu kita di depan, kita memberikan salam kepada tamu kita. Ya. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan memberkati. Yeah.